Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu. Engkau memberikan kepada kami contoh dalam mengikuti Putra-Mu Yesus, Bunda Maria, Santo Yosef, Yohanes Pemandi, dan tokoh-tokoh santo santa lain yang menginspirasi kami untuk mengikuti Engkau dengan setia dan tekun. Berkatilah kami ya Tuhan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, hari ini dalam bacaan Injil kita diberikan sekali lagi tentang Santo Yosef. Kita bersyukur selama setahun yang lalu kita diberi begitu banyak informasi tentang Santo Yosef. Orang yang memiliki peran besar di dalam karya keselamatan Tuhan. Dan ada begitu banyak aspek dalam diri Santo Yosef yang ternyata dapat kita jadikan bahan pertimbangan, bahan permenungan, bahan refleksi hidup kita sehari-hari. Dari berbagai macam seminar tentang Santo Yosef, kita diajak untuk merenungkan berbagai macam karakter dan sifat beliau. Salah satu yang menurut saya sangat penting dan merupakan suatu fondamen dalam kehidupan rohani kita adalah kerendahan hati. Sekali lagi, kerendahan hati, humility. Nah, humility berasal dari kata humus. Humus itu adalah, kita tahu daun-daun yang kering yang menjadi basah lalu menjadi kompos, ya. Lalu itu ternyata memberikan pupuk yang menyuburkan pohon itu. Humus, humility. Dengan kerendahan hati dia menjadi menjadi bahan untuk menyembuhkan, menumbuhkan, menyegarkan, memperbaiki orang lain. Dan kerendahan hati merupakan jawaban atas kecenderungan kita untuk mengagungkan diri kita, self gratification, untuk kesombongan, untuk keangkuhan, untuk mencari diri, ya, untuk ketenaran. Dan di zaman ini orang ingin mendapat nama, ya. Tangan kanan tahu apa yang dibuat tangan kiri dan sebaliknya, ya. Ingin namanya, wajahnya, siapa dia terpampang di medsos, dia ingin diakui di muka umum, diakui di mana-mana. Untuk bekerja di balik layar bukanlah yang gampang. Dan itulah yang sebetulnya menjadi salah satu kehendak Allah, supaya kita menjadi manusia yang rendah hati. Dan itu bisa kita lihat di dalam jatuhnya manusia dalam dosa, justru di sana. Jatuhnya manusia dalam dosa justru ketika dia ingin menyerupai Allah. Dia ingin menjadi seperti Allah. Dia ingin berkuasa, dia ingin hebat, dia ingin mulia, dia ingin diagungkan namanya, ya. Dan itulah persis yang dilakukan oleh iblis kepada kita, supaya kita semakin lama semakin diakui oleh dunia, oleh orang lain. Jadi saudaraku terkasih, kita lihat bahwa ternyata kerendahan hati menjadi sesuatu yang sangat fundamental di dalam perjalanan hidup rohani kita, dalam perjalanan hidup kita. Karena dengan kerendahan hatilah Tuhan bisa masuk di dalam diri kita. Saya selalu menggambarkan bagaimana Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus mengatakan, yaitu bagaimana tangan kosong, ya. Tangan kosong itu rendahan hati. Ya, kita, apa yang ada di tangan kita tunjuk kosong, ya, dan Tuhan bisa mengisi dan bisa mengambil sesuai yang Dia kehendaki. Kerendahan hati juga menjadi sesuatu di mana kita fokusnya bukan pada diri kita sendiri, bukan pada nama, bukan pada pribadi, bukan pada keakuanku. Ya, kita ingin entah dalam hubungan suami istri, entah dalam keluarga, aku yang ditonjol-tonjolkan. Nah, itulah ya saudaraku terkasih. Dan yang kedua, kita lihat bagaimana Yesus dalam percobaan di padang gurun, hal yang sama. Kalau engkau anak Allah, jadikanlah batu itu menjadi roti untuk dimakan. Jadi semacam adu kuasa, aku berkuasa, aku hebat, aku mulia, aku jagoan. Demikian juga kedua, dia diangkat ke permukaan, ke bait Allah. Ya, kalau kamu di sana dan orang akan memuji engkau, memuliakan engkau, dan ternyata memang banyak orang juga, ya, orang yang ingin menjadikan Yesus sebagai raja, ya. Tapi Yesus menyingkir sekali lagi. Ya, dia tidak ingin namanya dipuji.
hanya Allah namanya yang dipuji. Dan Bunda Maria, ya, siapa saja orang kudus. Ya. Maka mari saudaraku terkasih, kita dalam mendekati hari yang paling dekat ini, kita lihat ya menjelang Natal itu bahwa Yosef ya, tidak ingin menceraikan istrinya, tidak mau menceraikan istrinya, tetapi dia karena tulus, ya, karena jujur dia tidak mau mempermalukan istrinya di muka umum, maka dia ingin lari. Ya, bukan lari itu bukan berarti dia menghindar dari tanggung jawab dari tugas itu, tetapi justru karena kerendahan hatinya, karena kemudian hatinya Tuhan datang dan menunjukkan jangan takut, ambillah Maria sebagai istrimu karena dia mengandung karena Roh Kudus, sekali lagi mengandung karena Roh Kudus, dan engkau memberi nama anak itu Yesus, Sang Juru Selamat. Jadi meskipun Yosef juga diminta untuk mengambil Maria, dan itu perintah dari Tuhan lewat malaikat itu, dan engkau akan menamai dia Immanuel, Sang Juru Selamat, Sang Penebus yang mendampingi kita sampai kekal. Jadi Tuhan sekali lagi diberikan kepada kita untuk mendampingi perjalanan kita. Saudaraku terkasih, kata Immanuel penting bagi kita. Tuhan tidak akan mengambil beban-beban dosa, beban berat dalam diri kita. Bukan beban dosa, tapi beban penderitaan hidup kita. Ya. Tapi Tuhan mengambil beban dosa kita. Nah, tetapi Tuhan tidak melepaskan penderitaan masalah kita, tetapi Tuhan mendampingi kita. Ya. Sekali lagi Tuhan mendampingi kita dalam situasi yang berat sekalipun. Dia mendampingi kita supaya kita mampu dan dimampukan untuk menjalankan kehidupan yang jauh lebih baik itu. Ya. Jadi itu saudaraku terkasih. Jadi sekali lagi kita belajar untuk tidak sombong, belajar untuk rendah hati, belajar untuk tidak mengagungkan diri kita. Siapakah aku itu? Yang penting adalah kehendak Tuhan. Ketika kehendak Tuhan terjadi, kita harus tutup mulut, tutup hati, tutup pikiran, tutup apa saja yang orang lain mau sampaikan kepada kita. Lebih baik kita berada di balik layar dan Tuhan sendiri yang melakukan yang terbaik bagi kita. Semoga teladan Santo Yosef menjelang hari-hari mendekat Natal ini menjadi pegangan bagi kita. Belajar untuk rendah hati. Biarkan Tuhan yang kita muliakan. Biarkan Tuhan yang kita puji dan kita agungkan, bukan aku ya Tuhan, bukan aku. Semoga gerakan kita untuk tidak menjadi sombong membuat kita untuk semakin menyadari keagungan Tuhan, martabat Tuhan, tapi juga martabat kita manusia yang dibela, yang diselamatkan, yang ditebus oleh darah Kristus, oleh Yesus Kristus Sang Juru Selamat, yang sebentar lagi akan datang bagi kita. Dan semoga kita melahirkan rahmat kerendahan hati, rahmat kasih Allah, rahmat cinta Allah yang tiada batasnya dimanapun juga. Saudara, semoga Anda dan saya dan kita semua belajar untuk rendah hati, dan rendah hati. Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.